Percaya Tuhan Yesus, tolong. Panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Reski Kribo. Oke teman-teman, jadi di konten kali ini saya hadir dengan konten yang sangat unik dan menarik, di mana konten kali ini yaitu kesaksian dari Kak Tony yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi Kak Tony mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus yaitu pada saat Kak Tony lagi terkena COVID-19 yang sangat parah, sehingga membuat paru-paru Kak Tony rusak dan Kak Tony tidak sadarkan diri dalam keadaan kritis. Dan menurut dokter yang menangani Kak Tony pada waktu itu, katanya penyakit yang sama kayak Kak Tony ini yang COVID-nya udah sangat parah, paru-parunya udah rusak, katanya dari 100% hanya 3% pasien yang selamat, dan salah satunya adalah Kak Tony. Jadi mari sama-sama kita menonton dan mendengarkan kesaksian dari Kak Tony. Amin. Kamu akan bersama saya, dia bilang. Kamu jangan takut, dia bilang begitu. Saya nggak akan tinggalkan kamu, dia bilang begitu. Janji Tuhan. Gue bilang begitu. Dia bilang, persis sebelumnya juga Anin udah memperkuatkan gue, si Anin kan. Lalu percaya sama Tuhan, dia kan Anin bilangnya sebelum gue di ventilator kan. Bahwa tuh Tuhan tuh janjinya dia, kalau Tuhan janjinya dia dulu sampai sekarang tuh akan sama ya. Nah persis kata-katanya Ani tuh persis yang diomongin sama Tuhan. Dia bilang janjinya saya dulu tuh sampai sekarang sama. Jadi dia nggak akan, kalau dia ada janji, dia pasti dia selesaikan janjinya dia. Nggak akan setengah-setengah istilah begitu yuk. Ya kan, dia udah ngomong gitu, tapi kan tiba-tiba dia ngomongin kayak gitu, gak lama dia menghilang yuk. Tadinya gue jatuh, gue kayak dipopong lagi, gue kayak diberdiriin lagi, terus ngilang. Ya tapi kan namanya kita ya istilahnya ya, kita sebagai manusia tetap walaupun ini kan kita masih ada takut akan kematian yo. Semua orang kalau namanya dibilang lu mati nggak ada yang mau, ya kan? Nah itu gue masih tetap dihantui bahwa wah ini bakalan nih, ini jangan-jangan gue jadi otak gue tuh jadi kayak ini Tuhan atau enggak sih gitu loh. Kata dia janji jaga gue, tiba-tiba menghilang. Tapi ya gue alasan tetap bilang, mana janjimu Tuhan, mana kok tinggalin saya Tuhan, saya nggak mau sendiri, saya nggak mau meninggal, gitu terus dalam roh gue itu. Tapi dari suaranya lagi udah nggak ada muncul Tuhannya lagi, cuma suara udah kamu tenang dan percaya. Jadi bilang gitu doang, suaranya seperti itu. Ya kan? Ya udah. Tiba-tiba ya gue nggak tahu apa, udah gue lewat dari situ ya gue udah nggak sadarkan diri udah. Nah gue nggak tahu kenapa itu gue dibangunkan Yul, pada gue siuman itu Yul, gue dibangunkan Yul, nggak dibangunkan sama perawat, yang gue dibangun ada suara, Tony bangun, ya gue langsung kayak gue bangun, terus ada suaranya lagi, kamu masih hidup. Gue bilang, oh iya puji Tuhan, gue bilang, kok gue iya masih hidup, ternyata gue selamat nih. Nah, sampai gue pada udah di ventilator, sampai gue gak sadar dulu gue di ventilator atau enggak. Alhasil si perawat datang, oh bapak udah ciuman ya, iya. Wah saya berapa, udah seminggu kan pak, bapak, usia tuh lama bener. Tanggal 23 di ventilatornya, tanggal 30 udah lepas ventilatornya. Ya itu, ya pokoknya gue sadarnya gue tanggal lupa tanggal apa 30. Ya pokoknya itu gue dibangunin itu yuk. Nah itu bukan dibangunin sama perawat, gue bangun sendiri kayak dibangunin, ya kan? Ya udahlah. Kelas dari itu, alhasil ya gue ya tetap di itu gue kayak gue tetap berdoa, gue ya apa ya namanya gimana ya? Gue minta itu apa? Berterima kasih lah sama Tuhan. Kalau gue itu dia udah diselamatkan hidup gue. Gue minta maaf dan minta maaf juga lah atas gue mungkin
gue nggak deket sama Tuhan segala macem lah. Gue batin hati gue tuh udah kayak curhat sama Tuhan ya. Kok Tuhan kok baik banget gitu loh. Dan gue bilang, kok Tuhan mau peduli dengan ya gue ini gue apa sih? Gue manusia yang istilahnya yang gak taat sama agama, gak pernah namanya istilahnya ya itulah berdoa jarang. Ya istilahnya kayak gitu-gitu, kok Tuhan kok peduli ternyata. Dan pikiran gue ternyata salah. Gue pikir ya bagi gue kalau waktu itu kan pikir Tuhan juga bakal dengerin lah. Apa sih gue nih? Tuhan umatnya banyak. Istilahnya yang dia ciptakan banyak semuanya nih. Ya kalau kita doa kita apa sih mau didengerin? Apalagi dia datang. Ya kan? Ternyata yang tanggapan gue tuh salah. Ya kan? Ternyata tuh Tuhan tuh tetap dia datang. Dan dia datang sendiri. Lu bisa bayangin Tuhan Yesus datang sama dia datang sama gua. Istilahnya kok bisa ya, gua tak ada kagum terharu ya macam-macam ya. Kok dia mau peduli ya? Kok bisa ya orang seperti gua didatangin sama Tuhan? Ya kan? Didatangin real langsung secara virtual ini gua benar-benar ya ternyata Tuhan Yesus tuh benar ada. Dan dia hadir bagi orang yang memang membutuhkan. Bagi orang yang benar-benar memang percaya. Kalau memang apa yang kita minta ya benar-benar sungguh-sungguh dia datang. Bukan istilahnya ya kita jangan yang bilang gue nggak terlalu percaya sama Tuhan. Dan gue real dia datang. Setelah itu tuh ngapain dia bilang sama gue Yul. Nah, pada gue itu berdoa minta gue ucapan terima kasih segala macam, gue minta maaf atas dosa-dosa gue. Dan Tuhan dia biasa dia jawab Jul. Kan? Pas lu udah siuman dia itu. Iya, gue langsung minta berterima kasih dong Yul. Dia datang di suara, dia nggak datang secara wujud lagi, bersuara aja. Dia bilang apa makanya kamu saya juga akan lengkapi. Saya akan karuniakan kamu anak, dia bilang. Untuk lengkapi keluarga kamu. Dia bilang gitu sama gue. Gue akan dikaruniakan anak, Yul. Untuk lengkapi hidup kamu, dia bilang gitu. Ya kan? Amin. Gue bilang terima kasih Tuhan Yesus, gue bilang. Amin. Apa hasilnya udah. Ya kan, setelah itu udah. Ya puji Tuhannya gue. Gak tau kenapa Tuhan masih bisa komunikasi sama gue. Ya kan? Walaupun ya cuma suara doang. Yang gue dapat udah gak lagi seperti cahaya lagi yang gue dapat. Ya kan? Nah alhasil gue adalah pas itu kan ada pasien yang di depan itu kan orang Kristen yuk batuk-batuk ya. Di situ di tempat kamar gue tuh ada 5 pasien yuk. Ya kan? Yang kena COVID. Terpapar COVID. Parah. Yang parah. Oh, ya sama, maksudnya ada yang parah ada yang enggak. Ada yang dua Kristen. Yang satunya lagi Cina. Yang satu lagi 4, yang satu lagi ya. Nah kan gue pikir kan gini, sampai gue doa karena manggil perawat tapi nggak jelas orang tua deh. Memang sih dia pernah kena stroke, tapi dia kena COVID lagi. Wah nggak jelas Yul dia panggil perawat tapi nggak jelas mintanya yang kayak gitu nggak ngaco. Sampai perawatnya nggak mau layani, bodohin nggak didengar kalau dia panggil. Bahkan alasnya gue kesel Yul, gue nggak bisa tidur itu. Nah gue doa Yul, Tuhan langsung gue doa bilang, Tuhan orang yang sebelah kiri saya, ini kan gue pikir dia orang Kristen, sembuhkan dia Tuhan, gue gituin Yul, ya kan, semuanya ini sembuhin. Nah kecuali harap ini dalam hati gue doa kayak gitu, terserah Tuhan mau cabut nyawanya atau kuat Yul. Tuhan Yesus marah Yul sama gue Yul. Iya. Marah sama gue kan gue gak tahu ya. Ya kan gue bilang, gue baca Alkitab aja jarang. Itu baca Alkitab pada saat di gereja suruh cari ayat. Gue kagak tahu ayat-ayat yang bunyi-bunyinya kayak gitu kagak ngerti gue. Gue cuma doanya kayak gitu. Ternyata Tuhan Yesus marah Yul sama gue. Dia bilang dia gak suka kata-kata gue, ucapan gue seperti itu dia bilang. Dia mencintai seluruh umat yang pokoknya yang dia ini Yul. Yang diciptain. Dan dia ciptakan semua. Maupun dia itu beda agama kayak apa istilahnya. Dia sayang semuanya cinta.
Gak ada namanya ngebunuh juga bahasa kayak gitu, nggak bisa yuk. Ya kan? Alhasil gue minta maaf yuk sama Tuhan. Tapi setelah itu ya udah Tuhan nggak ini lagi, kayak nggak gubris lagi, udah nggak ada suara lagi, intinya begitu. Tapi alhasil dengan nalar gue pribadi, gue, oh kalau kayak begini ceritanya, berarti Tuhan Yesus tuh gak suka ya orang tuh menyamakan kita sebagai manusia yang gue bilang tadi. Kita tuh terkadang tuh ya istilahnya kita harus menjaga tutur kata ucapan kita. Seharian yuk sampai besok yuk, gue kalau ingat Tuhan itu sampai nangis terus gue. Nangis ini gue bilang bukannya terharu dan bahagia. Gue sangat manusia yang sangat beruntung, bener, sangat beruntung. Tuhan bisa datang hadir di hidup gue dan dia menyembuhkan gue tuh, waduh, itu sangat luar biasa yuk, sangat luar biasa. Belum tentu nggak soalnya buku ya yang lain aja banyak yang lewat, bisa lu bayangin, yang lain aja lewat ya gue tuh beruntung bener bisa hidup. Buset, gue bilang buset, gue hidup loh. Padahal hati gue udah waduh, gue mati ini pada saat sebelum dipenti. Sampai makanya pas lihat gue tuh semuanya, ya memang mereka tahu juga. Makanya mereka semua nangis karena tahu juga hidup gue kalau secara ininya memang ya gue ya. Menurut manusia. Menurut manusia ya gue juga nggak akan lama. Orang dibilang ya harapan hidup Tony kecil itu dari papanya Marcel, seorang dokter jantung senior. Bisa lo bayangin dengan ngomong begitu juga kan? Itu harapannya kecil, tipis banget. Kalau bicara tipis banget ya lo tahu sendiri harapannya kayak gimana kan. Dari dokter yang ketua itu udah bilang video call, dia bilang juga kan sama kalian, harapannya Pak Tony juga ya nggak bisa dijamin untuk hidup walaupun pakai venti. Kalau nggak pakai venti lebih parah lagi, lebih cepat matinya kan. Dimana pakai venti nggak jamin juga dia. Cuman ya harus kita doa aja lah, kita sebab itu doang. Tuh pas begitu gue ini alasnya si dokter itu pas gue sadar dia bilang, ya makanya dia bilang dia kaget kan, kok wow gitu, dia juga sampai kaget kok bisa lu hidup gitu loh istilahnya. Makanya dia bilang dari 100% dari COVID yang dia ini cuma 3% doang yang hidup, kamu salah satunya, dia bilang gitu. Makanya sampai dia bilang dia sayang sama gua. Wow, gue bilang buset. Dan ternyata gue jadi kayak itu kan istilahnya omongan dari jadi kayak viral dari si Ton, Tony mau dipasang nggak ventilatornya, Ton? Buat Tony bantu nafas Tony biar nggak sesek lagi. Ya kami tadi dengar kan 10% doang hidup Ton. Iya, Ton. Oke Ton, kita pasti berdoa buat Tony, kita bisa kebaikan ya. Ton, nggak lama lagi. Percaya Tuhan Yesus tolong. Oh. Panggil Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Semoga melalui dari kesaksian Kak Tony ini, kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, oke? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin, oke? Dimana Tuhan mampu menyelamatkan Kak Tony dari kematian, oke? Tuhan sanggup pulihkan hidup Kak Tony, oke? Jadi aku percaya, oke? Tuhan yang sama juga yang mampu menolong kita, oke? Ada ayat yang berkata dalam Matius 10 ayat yang ke-28 berkata demikian, bahwa janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa, tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Men,